Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil ash. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita masih dikehendaki, diridhoi, dikersakeun hingga bisa sama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, nyaman, dan insya Allah dalam keadaan dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga begini. Rausan anu kamari ya? Tes kadangu? Ya. Jadi tadi teh pura-pura kadangu ya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Duduknya ibu semua, kita semua berhadir di tempat yang sangat baik ini, di acara yang baik, dan insya Allah kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang baik. Semoga ini semua dalam rangka meningkatkan kecintaan kepada Baginda Rasulullah sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketaatan kepada Baginda Rasulullah sebagai tanda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dikatakan taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Tidak dikatakan cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Baginda Rasul. Jadi Rasulullah ini adalah ibu. Jadi asariweuh ieu teh ibu. Janten ibu, Kanjeng Rasul itu bahkan sholawat adalah perangko supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun kita berdoa itu ada urutan-urutan yang harus kita lewati sampai pada akhirnya kita memanjatkan doa. Yani di antara langkah-langkah yang harus kita lewati adalah bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, baru setelah itu berdoa. Jadi mesti ada apa bu ya? Mesti ada tata krama, ada etika, ada estetika yang harus kita lalui. Setelah itu kita baru minta. Biasanya kan paminyungkeun ka jalmi geus sok kitu nya, ngarayu heula urang teh. Nah, apalagi pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Majelis Al-A'raf Ibu Hajah Lilis Umi Lilis, terima kasih. Yang saya hormati ibu-ibu semua, insya Allah kita saling mencintai, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dasar saling mencintai karena Allah inilah yang membuat kita nanti di padang mahsyar mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di padang mahsyar teh panas. Jadi kalau kita sulit mengamalkan amalan-amalan yang tinggi, cukup
Rasanya kalau kita mau bisa. Di antara amalan yang mungkin bisa kita lakukan adalah berusaha memaksa diri supaya pada saat mencintai, menyayangi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena cinta sama si A karena dikasih kado, deket sama si B karena dia punya jabatan, tetapi deket sayang cinta itu betul-betul ya Allah, karena ini perintah Engkau ya Allah. Saya harus cinta, saya harus sayang, saya harus peduli. Karena apa? Karena kita satu sama lain adalah bersaudara. Saur saha eta teh? Saur Allah di dalam Al-Qur'an, Ibu ya. Makanya alhamdulillah kita punya ketua majelis yang luar biasa kreatif, kemudian punya inovatif, dan kita support sehingga kita belajar tuh berbagai jenis ilmu pengetahuan sehingga lengkap. Karena kita tidak bisa belajar Quran saja, kita tidak bisa belajar kitab saja, semuanya harus saling mendukung satu sama lain sehingga itu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Ibu ya. Ibu, sebelum kita lanjutkan ngaderes kitab Ta'lim Muta'allim, Ta'lim Muta'allim, ini saya izin mengingatkan bahwa pamitos lebat di majelis tuh minimkan bicaranya, kecilkan volume suaranya. Karena apa? Ini karena ada sebuah hadis tuh ya, sehingga kita kalau angkat ke majelis itu betul-betul bermakna, kemudian betul-betul berbuah, dan kita punya tabungan yang akan kita petik nanti di hari kemudian insya Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadkurunallah, sing saha jalmi anu tos calik di masjid di majelis tetapi henteu emut ka Allah, henteu dikir ka Allah, ngobrol dan lain sebagainya. Dan kalaupun ngobrol, obrolannya harus betul-betul obrolan yang positif dan suaranya juga harus dikecil. Jangankan bicara agama Ibu, bicara etika kita sesama muslim. Kalau lagi duduk bersama, kemudian teman kita menerima telepon, HP-nya bunyi, lalu beliau ngangkat telepon, maka kita sebagai manusia lagi ketawa cekikikan, lagi ngobrol tuh, ada teman yang lagi terima telepon. Itu etika mendasar. Dan apalagi ini berkaitan dengan sebuah hadis. Illa qamu amislihi fahimarin wa kana lahum hasratan. Tidaklah satu kaum beranjak dari satu majelis, mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, melainkan mereka seperti telah beranjak dari majelis yang semisal dengan bangkai keledai. Jadi segitu buruknya orang yang datang ke majelis, riweuh nggak jelas gitu. Nah, sama-sama harus mengkondisikan dirinya masing-masing. Kalau sudah duduk di majelis mah kedah kalem, tenang. Sekalipun kita biasa perempuan itu, kita termasuk saya berarti, kalau kita perempuan itu biasanya kan duaan teh 10 orang kita perempuan tuh Ibu ya. Nah kalau sudah di majelis mah kita harus berusaha tenang gitu. Supaya apa? Karena pada hari nanti orang yang saat hadir ke majelis sudah duduk di majelis, tidak dikir, tidak ingat kepada Allah, tidak khusyuk berzikir kepada Allah, kelak akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi orang teh hadir ke majelis kaditu kadir tapi berisik weh gitu. Maka orang-orang seperti itu pada hari kiamat menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini hadir ke majelis manapun harus sudah tenang gitu, sekalipun kita perempuan Bu ya. Perempuan kita tuh kadang suka ya seru aja kalau ngobrol, apalagi ketemu teman lama tuh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kita mulai lagi ngaderes baca kitab Ta'lim Muta'allim. Sekali lagi saya ingatkan, kitab ini bukan kitab fikih Ibu ya, tapi lebih ke akhlak atau adab
ilmu mencari ilmu. Kemarin kita baru mukadimah dan hari ini kita bahas pasal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa amal la yarfa wa qalb la yahsha. Amin ya Allah ya Rabbal. Paslun fi mahiyatil ilmi. Pasal tentang hakikat ilmu. Wal fikhi dan fikih. Ibu perlu diketahui kalau ibu kan kemarin ini sudah sering mendengar istilah fikih ya. Nah, berhubung kitab ini bermazhab Imam Hanafi, menurut kitab mazhab Imam Hanafi, fikih itu bukan fikih par'un yang biasa kita bahas, yang saya dulu bahas kayak zakat, wudu dan lain sebagainya. Tetapi fikih yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini artinya akidah atau ilmu syariat. Karena beda Bu ya, agak beda menurut versinya Imam atau Syekh Az-Zarnuji, penulis dari kitab Ta'limul Muta'alim. Pasal ini tentang hakikat ilmu wal fikhi dan ilmu syariat atau akidah wa padlihi dan keutamaannya. Jadi pasal yang akan kita bahas ini ya, hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, Syekh Az-Zarnuji menukil salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sangat masyhur dan saya yakin Ibu Sadayana sudah hafal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi semua muslim dan muslimah, muslim laki-laki maupun perempuan. I'lam, ketahuilah, bi annahu, bahwasanya ilmu itu atau mencari ilmu itu la yuftaradu, tidak diharuskan, ala kulli muslimin, kayak terbalik, barusan kan wajib nih, wajib bagi semua muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Tapi di kalimat berikutnya tidak diharuskan ala kulli muslimin, bagi semua muslim, tolabu kulli ilmin, mencari semua ilmu. Pada dasarnya hukum mencari ilmu itu wajib, tetapi tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Bal, tetapi, innama yuftaradu alaihi, tetapi harus atau diharuskan baginya, tolabu ilmil hal, menuntut ilmu hal, ilmul hal, pakai hak Bu ya, hak. Ilmul hal wajib menuntut atau mencari ilmu, mempelajari ilmul hal. Apa ilmul hal? Ilmul hal itu adalah ilmu yang prioritas yang dibutuhkan oleh kita saat ini. Saya kemarin Bu ya. Kemarin sempat ada diskusi sama Umi Lilis. Nih, kira-kira ilmu yang saat ini dibutuhkan oleh ibu-ibu itu apa gitu. Bukan berarti kayak misalnya bahasa Arab itu nggak penting bahasa Arab juga karena kita muslim. Tetapi apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh kita, oleh seumuran kita, apa, ilmu apa? Sehingga ibu ternyata di sini dibahas oleh Imam Az-Zarnuji. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Yang wajib kita pelajari adalah ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan saat ini, atau ilmu yang mendesak, atau ilmu prioritas. Misalnya ibu mau umrohnya kapan? Umrohnya bulan depan.
Maka ilmu hal, ilmu yang harus dipelajari oleh ibu, ilmu tentang ibadah umroh. Maka itu harus ibu pelajari karena ibu mau umroh. Nah itu maksudnya ilmu yang mendesak, ilmu yang prioritas. Ibu mau umroh tapi malah mempelajari ilmu berdagang, kan mau umroh dulu bulan depan. Jadi harus paham mana ilmu prioritas yang mesti diprioritaskan untuk kita pelajari. Paham ibu? Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan abdulul ilmi, ilmu yang paling utama ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan saat ini. Wa abdulul amal, dan amal yang paling utama hibdul hal, menjaga ilmu hal tadi. Jadi kalau kita sudah mempelajari contoh tadi ilmu karena ibu mau umroh, maka ibu harus betul-betul mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ibadah umroh. Karena sekarang tuh banyak ibu, mohon maaf, apalagi kalau kita nggak pandai pilih travel, biasanya umrohnya ya sekedarnya aja. Ya, jadi kalau nggak pandai-pandai kita memilih dan memilah, terus nggak mau belajar, tuh tarik deh suaranya. Biasanya umrohnya kayak sekedar jalan-jalan bu ya. Pengalaman saya dulu ibu, kalau ngebimbing orang umroh tuh kadang ada yang bunda abdi mah bade istirahat heulanya di hotel, istirahat weh kerjaan teh. Itu karena memang minim ilmunya. Tapi bagi orang yang sudah mumpuni, yang cukup ilmu, itu sayang ibu kalau tinggal terus di hotel. Kapan lagi coba kita beribadah dengan sekian puluhan ribu lipat terus mau diam di hotel gitu, kapan lagi, bahasanya gitu ya. Karena kita nggak tahu apakah dikehendaki lagi atau tidak, kan wallahu alam. Maka ilmu yang misalnya saat itu ibu mempelajari ilmu tentang ibadah umroh, hibdul hal harus dijaga dan itu merupakan keutamaan. Wa yutaradu, dan diharuskan alal muslim, bagi semua muslim, talibu ilmin, mempelajari ilmu, ma yaqa'ulahu, apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Kita harus pandai apa bu ya, fokus pada diri sendiri. Saya ini punya masalah apa sih? Ilmu apa sih yang saya butuhkan? Selama ini saya teh kalau habis sholat tuh gitu nggak ada dampaknya sama sekali habis sholat teh gitu. Karena sholat tuh harusnya berdampak ibu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perasaan saya sholatnya gitu-gitu wae, apa yang harus saya benahin? Nah kalau paham, kalau fokus, muhasabah, introspeksi sama diri sendiri, oh berarti saya tuh harus cari tahu gimana sih biar sholat berdampak, biar sholatnya khusyuk. Karena ibu sudah ditegaskan oleh Allah, orang kalau makin benar sholatnya, pribadinya akan makin benar. Kalau kita tuh sholat jalan tapi pelit anger gitu, ngaji males, oh berarti belum benar sholatnya. Karena sekali lagi sholat berdampak dalam lahir batin kita. Seseorang sholatnya yang makin benar, makin benar, lisannya makin bagus, wajahnya makin someah. Kalau punya rezeki makin dermawan, makin sodako, dan bukan cuma sodako, sodakonya juga sudah bersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dikit-dikit, ya Allah gitu. Kalau sholatnya berdampak, jadi di dalam kalimat ini disimpulkan bahwa kita harus mengetahui betul ilmu apa yang harus kita pelajari yang berkaitan dengan diri kita. Jadi kita ini harus paham apa yang saya butuhkan.
Kalau saya gelisah terus harus ngapain? Maka cari ilmunya. Maka ibu kalau orang yang sudah gila sama belajar itu nggak akan ada waktu ngurusin sesuatu yang tidak penting. Dia sibuk dengan belajar, sibuk mengupgrade diri, sibuk sibuk bikin progres untuk dirinya sendiri. Sekalipun progresnya 0, sekian persen setiap hari, habis ini saya belajar apa, habis ini saya belajar apa gitu. Kalau kita sudah diberikan nikmat belajar, maka penting untuk terus mengevaluasi diri. Fi ayyi halin fi ayyi halin, dalam keadaan apapun, kana fa innahu, karena mencari ilmu itu labuda harus lahu bagi dirinya minas sholati, dari sholat, payut tarodu, maka diharuskan alaihi baginya ilmun ma yaqaulahu fi sholatihi. Nah, kalau misalnya kita butuh ilmu tentang sholat kita kembali lagi contohnya belum benar rasanya, saya tuh sholatnya udah 30 tahun, sudah 40 tahun, tapi perasaan kieu keneh. Sujud gurung gusuh, lulumpatan gitu, bahasa adik udag nanaon gitu ya. Misalnya ibu. Nah, maka mempelajari ilmu sholat ini hukumnya fardu ain. Karena nanti ibu ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jadi dalam lingkungan kita itu cukup ada 1-2 orang yang paham ilmu, kita sudah gugur kewajiban. Contohnya apa? Yang paling mudah kita ambil contoh ilmu mempelajari ilmu waris misalnya ibu. Ibu nggak wajib semuanya belajar. Misalnya di RW kita siapa sih yang paham ilmu waris? Di lingkungan kita siapa yang paham ilmu faraid? Maka cukup itu menggugurkan kewajiban kita karena hukumnya fardu kifayah. Nah, kalau misalnya urusan sholat ini, maka di sini hukumnya itu fardu ain, wajib, payuftaradu, maka wajib mempelajari ilmu tentang sholat biqadri ma yu'addi bihi fardu sholat, kira-kira sampai dia bisa melakukan sholat dengan benar. Maka karena sholat kan urusan masing-masing ibu ya, maka mempelajari ilmu tentang sholat tuh hukumnya fardu ain. Jadi ibu udah umuran segini tuh udah beberapa persen ibu paham makna bacaan sholat? Berapa persen? Kalau sujud paham dari mulai iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillahi, dan seterusnya, itu paham enggak? Memang enggak wajib, tapi ibu kalau kita paham makna sholat itu membantu menambah kehusuan kita dalam sholat. Jadi kita tente kemana-mana fokusnya kalau kita fokus sama bacaan. Jadi mulut membaca, kepala menerjemahkan gitu. Jadi kenapa kita teh pas kadang apa ibu ya? Kadang baru Allahu Akbar tadi nama teh emut nanaon, nah ari tos takbir segala kepikiran gitu ya. Itu tuh ada sebab musabab ibu. Ya, enggak semuanya datang begitu saja. Apa yang terjadi dalam diri kita semuanya ada sebab akibat. Kalau orang-orang kita pada umumnya menyebut apa yang terjadi, termasuk kalau habis takbir ta sok heuai ibu ya, sok tuluh, sok segala emot. Kenapa itu teh? Ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah ibu kalau habis wudu mungkin kadang-kadang suka apa? Sok pikiran tah. Nanti bu nama nate ieu teh nya. Ya, itu kalau menurut kita orang awam, karena kita bukan ulama, bukan pengarang kitab, naon hubungan anak ngabunyi-bunyikeun jari sama khusyuan sholat gitu ya.
Tapi karena kita manut sama ulama, maka jauhin kalau habis wudu bunyi-bunyiin jari, itu penyebab sholat kita tidak khusyuk. Apalagi kalau sudah wudu, lagi wudu, mulai dari sejak wudu ibu, kalau udah masuk tempat wudu udah nggak boleh ngobrol. Jadi meskipun ibu repeh udah di wudu, mentang-mentang besti itu sian marahi besti saya ke wudu terus dijawab iya gitu, jangan Bu ya. Karena urusan ibadah itu adalah harus kita prioritaskan. Bahkan kita harus punya waktu berholwat, berduaan sama Gusti Allah. Harus duduaan Bu ya, harus punya waktu, harus menyiapkan, menyediakan waktu. Wa yajibu alaihi ilmun ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Jadi harus belajar tentang ilmu yang kira-kira kita bisa melaksanakan satu kewajiban. Jadi harus belajar terus. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban itu harus kita pelajari. Li'anna ma yatawassalu, karena itu menjadi sarana bihi, dengan ilmu itu, ila iqamatil pardi, pada supaya kita bisa melaksanakan iqamah al-pardi, kewajiban. Yakunu pardon, menjadi pardu, menjadi wajib. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib. Ini ila iqamah, yatawassalunya diulang-ulang ibu sama sehnya. Karena ilmu itu menjadi sarana supaya kita bisa melaksanakan kewajiban. Wa kadzalika, dan begitu juga pisaum, dalam bab puasa, wa zakat, dan bab zakat. In kana lahu malun, nah kalau ibu mau berzakat tuh berarti kita pada saat punya harta. Nah kalau kita udah punya niat berzakat dan sudah punya harta, in kana malun, kalau kita punya harta, maka ibu wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Coba ibu zakat, kita zakat sudah yang 40 tahun, yang udah 50 tahun dan lain sebagainya. Sudah hafal belum 8 golongan orang yang menerima zakat? Nah, ya itu dipelajari lagi dalam fikih, kemudian bisa dikaji dalam belajar ilmu Al-Quran. Maka ibu tuh bersyukur ya punya majelis Al-Arab ini tuh, fikih dibahas, kitab dibahas, Quran dibahas, semuanya. Jadi saling saling keterkaitan. Nah, di sini disampaikan kalau misalnya mau berzakat, pelajari ilmu zakat, wal haj, dan ibadah dan haji, in wajaba alaihi, kalau sudah wajib baginya, wa kadzalika, dan begitu juga pil buyu'i, dalam urusan transaksi, in kana yatajiru, kalau mau berjual beli. Intinya disimpulkan, kita harus mempelajari ilmu apa yang dibutuhkan kita saat ini. Kita butuh ilmu apa, maka itu kita pelajari, Ibu ya. Saya mau sedikit berbagi, Ibu. Di sini kan ada ada orang banyak yang berjualan ya. Banyak yang berbisnis. Kalau saya Ibu bisnisnya di affiliate. Mungkin ada suka yang lihat TikTok saya. Itu lumayan Ibu jadi ibu rumah tangga tiasa jajan dari affiliate tuh. Nah, ini Ibu karena di sini ada hukum jual beli, transaksi jual beli. Saya sampaikan informasi ilmu mengenai yang menginginkan kasabnya itu baiknya, tapi baik menurut Allah. Kalau baik menurut kita mah kita kan asal untung, asal modalnya 100 jadi 200, berarti itu untung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban. Siapa yang ingin kasabnya
Kasab itu kan banyak sebenarnya, bukan jual beli saja, bukan berdagang saja. Yang bekerja kayak Umi misalnya ngajar gitu ya. Toyiban baik menurut Allah, fa'alaihi ayyah pado khamsata asya. Maka baginya hendaklah menjaga 5 perkara ini. Kalau ingin kasab kita baik, usaha kita baik, dan baiknya itu menurut awaluha yang pertama. Allah yuakhir syai'an. Allah yuakhir, jangan pernah mengakhirkan syai'an sesuatu min idillah, dari segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Apa contohnya? Salat. Li ajril kasab, hanya karena alasan kerja, hanya karena alasan sedang berdagang, karena alasan sedang cari duit gitu ya. Jangan pernah mengakhirkan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu pami sedang punya buka toko misalnya, kita ambil yang berkasab dengan punya toko gitu berjualan. Kalau sudah Allahu Akbar tuh lebih utama ditutup dulu, habis itu kita sholat, habis sholat baru buka lagi. Kadang kita itu ibu kita nih ya, kita tuh kadang kalau pami nuju nanggung mah keheula sekedap deui kagok iya gitu ya. Makanya wajar ibu, ternyata ibu, jadi kita ini sama-sama belajar Bu ya, saya juga sama belajar ibu. Kita itu ternyata keinginan kita sering ditunda-tunda oleh Gusti Allah tuh, kita tuh sering nunda perintah Allah. Ari doa pengen segera diijabah, tapi manut kepada Allah diengke-engke. Sederhana, tetapi kelihatannya. Dan itu menjadi tidak sederhana karena dilakukan selama umur kita hidup di dunia. 40 tahun itu berubah-berubah, masih terbiasa kagok engke heula. Coba kalau dipanggil manusia, dipanggil pejabat, ih aya bupati, engke we salatna heula aya Bapak Bupati. Itu kayak lumrah Bu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji secara waro, secara ilmu etika, adab, akhlak, kita sedang tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita malah sering mengutamakan perintah atau kita lebih manut kepada manusia dibanding kepada Allah. Ya itu mah mungkin misalnya kalau ibu yang sudah terbiasa, enggak saya mah enggak gitu, alhamdulillah semoga istiqomah. Bagi kita yang masih suka engke heula weh kagok gitu, nah sekarang kita rubah supaya kasab kita betul-betul diberikan kasab yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ibu ya. Kemudian Allah yu'di, yang kedua, Allah yu'di ahadan min khalqillah. Jangan sekali-kali sengaja menyakiti ahadan, salah seorang, min khalqillah, dari makhluk Allah. Makhluk Allah itu sahaya sesama manusia ibu. Makanya kita teh paminya rios teh biasain punten ibu ya, apalagi orang ibu. Selama saya tinggal di Kalimantan itu orang Sunda tuh terkenal sama lemah lembut. Jadi selantang-lantangnya kita ngomong tetap tidak bisa kelantangan kita dibandingkan sama kelantangan orang-orang Batak, orang-orang Banjar. Orang Banjar Kalimantan tuh suaranya kenceng-kenceng, apalagi urusan orang Bugis. Jadi kalau nyari kayak gitu. Jadi kalau orang Sunda kalau debat udah gak bisa apa-apa. Kita udah punya modal, udah punya identitas gitu terutama ya. Tapi itu kembali kepada pribadi masing-masing sebenarnya. Jangan sekali-kali menyakiti seseorang pun min khalqillah, dari makhluk Allah. Termasuk makhluk Allah teh bukan cuma manusia. Makhluk Allah juga termasuk hewan.
Kemudian yang ketiga, ayaksida bikasbihi, hendaklah punya tujuan bikasbihi dengan kasabnya, istighfafan untuk memenuhi kebutuhan, linapsihi bagi dirinya, wali yalihi dan bagi untuk keluarganya. Jadi kalau kita ingin bekerja, kita diajarkan untuk punya niat menghidupi diri sendiri, yang pertama. Yang kedua, menghidupi keluarga. Jadi sebenarnya Ibu tidak haram kalau kita punya tujuan menghidupi keluarga, tapi lebih utama itu memang kita disyariatkan untuk menolong diri sendiri dulu, menafkahi diri sendiri dulu, baru keluarga, setelah itu orang lain. Jadi semuanya dibahas, ada rinciannya Bu ya. Qu anfusakum wa ahlikum. Ku, jagalah. Anfusakum, kan diri dulu. Semuanya tuh Ibu di dalam Quran tuh dibahas sedetail itu Bu ya. Apapun tuh mesti apa dulu, mesti apa dulu, mesti apa dulu, mesti siapa dulu, siapa dulu, siapa dulu, tuh ada ilmunya. Termasuk pada saat ini berkasab, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala yaksidu, dan jangan pernah bertujuan bihi dengan kasab itu al-jam'a, mengumpul-ngumpulkan harta, wal kasrota, dan memperbanyak harta. Jadi ketika kita berkasab, jangan punya tujuan mengumpul-kumpulkan harta. Bahkan kita dalam Quran lagi disampaikan kalau kita punya kebiasaan alladzi jama'a malau wa addadah. Nah, yang mengumpul-ngumpulkan harta, ngitung terus, itu termasuk orang yang celaka. Jangan dihitung-hitung, jangan dikumpul-kumpul. Engke tos Ibu, apalagi perempuan Ibu, dikumpul-kumpul sampai banyak gitu ya, Ibu teh maot. Terus menang nabung teh dikamanakeun. Dibawa sama suaminya kawin lagi. Jadi biasa aja, karena kita diajarkan untuk merespon apapun tuh biasa-biasa aja Bu ya. Ngumpulin harta, nabung ya harus, nggak boleh kan boros. Yang baik itu yang tidak boros dan juga tidak kikir. Jadi tengah-tengah. Kita ini harus berhemat tetapi tidak boleh kikir. Orang kikir menaon. Abdi kemarin di majelis seseriannya cenah saking kikirnya ibu-ibu, semuanya pada beli presto. Saking kikirnya eta lauk di presto sampai ucing teka bagian tulang-tulang acan, dan semua bisa dimakan saking pelitnya ibu-ibu. Jadi kalau presto ikan ge kucing kudu diagehan Bu ya, harus dikasih supaya jangan menjadi perempuan yang kikir. Itu 4 Ibu. Nah, satu lagi Bu. Yang kelima, Allah yaro rizqahu, jangan pernah melihat bahwa rizki itu, wal kasab, dan kasab itu datangnya dari diri sendiri, tetapi harus melihat bahwa segala kasab kita minallah, rezeki kita dari Allah. Kita harus berusaha meluruskan Ibu, jangan enteng mengucapkan kata alhamdulillah usaha abdi dinten ieu sakieu kenging sakieu. Sebenarnya mah kayak nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Tapi supaya kita mendapatkan keutamaan, kita belajar sekarang rubah redaksinya gitu. Ya Allah, hari ini Engkau memberiku rezeki sebanyak ini, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gitu. Jangan merasa gara-gara saya, gara-gara kasab saya.
Wa yara rizqa minallah wal kasbu sababan, dan kasab itu sababan, hanya menjadi sebab musabab. Allah yajhada, dan Allah yajhada tidak boleh menyusahkan nafsaha dirinya, pil kasbi jiddan, sangat berusaha, sangat bekerja sehingga menzolimi badannya diri sendiri. Ibu, ternyata kita tuh tidak dibolehkan kalau kita bekerja mati-matian sampai mengesampingkan kesehatan sendiri. Jadi kalau ibu misalnya berjualan, pas lebaran mah marema, sayang kalau tutup jam 10 masih rame, jam 11 masih rame, orang masih lalu lalang mudik, jam 12 masih rame, sehingga ibu begadang dan akhirnya besok pagi-pagi masuk angin, muntah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sedang zolim kepada diri sendiri. Nah itu mah sedikit selipin pikihnya gitu ya, tentang ya. Ini jam berapa ibu? 10 menit lagi. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahumullahu ta'ala, ada salah satu muridnya Imam Hanafi yang bernama Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Nah kepada beliau ini ada yang bertanya, Allah tusannifu kitaban bizuhdi, Allah tusannifu kitaban bizuhdi, wahai guru, wahai tuan guru gitu, wahai tuan guru, tidakkah engkau mengarang kitab zuhud? Ada yang bertanya begitu, karena Syekh Muhammad bin Hasan ini mengarang kitab tentang berjual beli. Maka ada yang bertanya kepada Syekh ini, tidakkah engkau mengarang sebuah kitab tentang zuhud? Kemudian beliau menjawab, sannaftu, aku sudah mengarang, aku sudah menulis kitaban, sebuah buku, fil buyu'i, dalam urusan jual beli, yakni az-zahid man yataharrazu anis syubhat wal makruhat bitijarah. Nah, Imam ini mengarang kitab tentang jual beli, tetapi di dalamnya ada zuhud. Ibu pernah dengar kata zuhud? Ya, pasti semuanya pernah dengar kata zuhud. Zuhud itu bukan berarti la tamliku syai'an, bukan berarti tidak memiliki sesuatu. Zuhud itu Bu ya, mentang-mentang zuhud terus ibu teh alim gaduh TV, alim gaduh motor, padahal mah ibu mampu da abdi mah hoyong zuhud, hoyong jadi ahli akhirat gitu. Jadi sehingga memutuskan tidak menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Maka ini ada pengetahuan yang harus kita ketahui, bahwa zuhud itu bukan berarti bimakna la tamliku syai'an, tidak memiliki sesuatu. Tetapi zuhud itu adalah man la yamlikuhu syai'un. Orang-orang yang zuhud sekalipun kaya, dia tidak diperbudak dengan apa yang dia miliki. Itu zuhud namanya. Justru segala sesuatu yang dia punya menjadi jembatan menghantarkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ibu zuhud dikatakan tidak punya sesuatu, Nabi Sulaiman itu kan kaya raya, Nabi Daud kaya raya, banyak sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu kaya raya, mereka zuhud. Jadi jangan salah memaknai bahwa ini misalnya, kenapanya dia tuh ulama tapi mewah gitu, atau udah gaduhan kumaha. Dan itu mah soal kekayaan, soal rezeki, ya nggak apa-apa dipakai, apalagi dipakainya dalam rangka ibadah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang apa-apa. Makanya saya sering menyampaikan kepada ibu-ibu, ibu misalnya ibu pakai emas, ya anggo, udah gaduh mama enggak apa-apa, 5 menit lagi. Nggak apa-apa ibu ya.
apa ya ayatnya nih Bu, supaya ibu teh apa? Ibu punya emas pakai, punya acuk saya anggo, punya kendaraan anggo, apalagi di anggonya untuk ibadah nggak apa-apa. Pamer, sanes pamer gaduh, cek ibu teh. Sanes pamer gaduh, nyebut pamer masir, sirikan yang tahu niat itu yang bersangkutan. Apa kita tahu hatinya teman kita ini lagi pamer? Sejak kapan kita ikut wilayahnya Allah? Yang tahu pamer atau enggak cuman Allah ya. Nah, ini ayat yang bisa membuat ibu semangat. Ibu tuh kita malah harus berpakaian bagus, sebagus yang kita punya gitu Bu ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minadz dhahabi wal fiddah. Zuyyina linnas. Mata manusia kita ini dibuat senang Bu. Melihat apa? Zuyyina linnasi minas syahawati minan nisa. Nah kalau laki-laki sukanya minan nisa, lihat perempuan, syahwatnya tuh laki-laki tuh seneng. Jadi ibu seglowing apa, suaminya pasti kalau ngelihat yang lain gitu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, kenwe sesekali ngelirik orang lain mah dan tetap pulang ke rumah. Jadi cuman ngelihat mah apa-apa ibu, apalagi niatnya ngelihatnya cuman sekali. Oh ternyata Quran tuh ngajarin begitu, ngasih tahu sama kita zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Lihat perempuan, laki-laki tuh seneng aja lihat perempuan. Wal banin, dan manusia tuh seneng 4 menit lagi. Harus disiplin, nanti saya ditegur Umi Lilis. Seneng lihat anak-anak ibu ya, terutama kita perempuan. Jadi kalau perempuan ngelihat mengeluh ningali bayi berarti itu mah aneh, jadi sudah keluar dari koridor ya. Jadi fitrahnya kita suka lihat anak-anak. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Lihat kuda senang sampai segitunya ya Allah ya jadi kita tuh kalau ngelihat kuda tuh memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian minaz zahabi wal fiddah, suka emas dan perak. Jadi perempuan tuh suka minaz zahabi wal fiddah, suka lihat emas dan perak. Jadi ulah sok mereng-mereng kalau suka temennya pakai emas tuh ya. Normal. Karena kata Allah juga kita diberikan kecintaan pada saat melihat emas dan perak. Bagusnya, lucunya. Oh itu tuh fitrah kita manusia, fitrah kita perempuan. Sampai semuanya dibahas Bu ya. Karena ini bukan pembahasan Al-Quran, jadi saya cuman menukil sedikit aja. Sedikit lagi Ibu. Dan di sini kitab Muhammad bin Hasan mengarang kitab tentang fil buyu, tentang jual beli, tetapi ada zuhudnya. Zuhudnya apa? Zuhudnya adalah seseorang yang berjual beli tapi zuhud karena dia yataharraz menjaga diri, anis subhat, dari sesuatu yang subhat, wal makruhat, dan yang makruh, fit tijaroh, dalam hal berjual beli. Jadi supaya kita termasuk ibu berjual belinya termasuk kategori zuhud, maka pelajari ilmu tentang berjual beli yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka penting kalau kita belajar referensinya itu jelas, nggak asal. Mohon maaf Ibu, izin mengingatkan aja Ibu ya, karena kita belajar tuh sekarang kan luar biasa mudah mendapatkan ilmu pengetahuan, entah itu Google, entah itu YouTube dan lain sebagainya. Tapi Ibu kalau belajar dari situ mesti bahasa Sunda naon teh Bu, dibeuweung diutahkeun gitu ya. Mesti hati-hati, jangan sampai kita salah.
maka mesti dicek lagi. Maka jatuh hukum belajar talaki seperti ini lebih berkah dari sekedar kita belajar di YouTube. Karena ada saling memandang, ya talaki bertemu, bertatap muka, bertatap wajah itu ada berkahnya Ibu. Siapa yang memandang wajah orang yang mengajar, ini mah sanes teori saur abdi Ibunya, saur para ulama Ibu, siapa yang memandang guru kita, kan kita punya guru tuh, siapa yang memandang setiap guru kita wajahnya dengan penuh kecintaan, senangnya bukan karena misalnya lihat guru ganteng, ih tampan banget Ustadz teh, menikah set gitu, ih mini soleh, mukanya muka soleh, itu mah bukan Ibu ya, bukan seperti itu. Kita memandangnya Masya Allah, betapa luasnya ilmu Engkau ya Allah. Jadi mandangnya tuh ya mandang karena Allah, karena keilmuannya, karena kesolehannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kebaikannya, keberkahannya itu bisa lebih hebat lagi berkahnya daripada sekedar kita sedekah dengan emas dan perak. Bahkan ada lagi padilah-padilah yang lain pada saat kita memandang wajah guru kita karena kecintaan kita kepada Allah. Jadi bukan karena embel-embel dunia Bu ya, bukan. Semuanya mesti karena Allah lagi, karena Allah lagi, karena Allah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas setengah 6 Ibu tekain korupsi Ibu. Nah itu saja Ibu yang bisa kita bahas sore hari ini. Mudah-mudahan Ibu dari belajar kitab mah Ibu terus terang menjenuhkan Ibu. Belajar kitab mah jenuh, abdi dulu nuju di pondok ya seringnya tidur gitu ya. Karena setan tuh menggoda kita sekuat itu karena tidak ingin kita ini selamat, karena mereka ingin kita terjerumus ke dalam golongannya setan. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama, saya dan kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung doa ini Umi. Sebelum doa kita sama-sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil adimi sultanik. Ya Rahman irhamna, Ya Salam salimna, Ya Razak warzuqna, Ya Ghani ya Mughni atina kama ataita ibadakas salihin. Ya Allah ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattahu, Ya Razak, Ya Ghani ya Mughni. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan. Terima kasih Umi Lilis, terima kasih ibu-ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kami sampaikan kepada Ustazah Sri Evi SAG MHUM MPD yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertambah ilmu.